Kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami, ya. Netizen sudah paham, netizen sudah pintar, jadi bukan dari kami. Lalu terkait dengan video pertengkaran, lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO. Jika ada orang yang mengatakan bahwa kami menspilnya, itu adalah perbuatan fitnah, dan perbuatan fitnah dapat dikenai sanksi secara hukum pidana. Stop untuk menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum, apalagi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan dasar itu sebagai suatu tuduhan yang bermuatan fitnah. Perjuangan Ruben Onsu untuk mendapatkan hak asuh anak dari Sarwenda memang belum menemui titik akhir. Namun di tengah proses tersebut justru muncul berbagai polemik baru yang membuat konflik keduanya semakin melebar. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah munculnya spekulasi soal dugaan penyakit menular. Awalnya, perbincangan ini muncul setelah kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, membahas sebuah percakapan yang disebut berasal dari Sarwenda kepada Ruben. Chat tersebut ditunjukkan ketika Minola hadir dalam podcast Denny Sumargo. Dalam tangkapan layar yang kemudian beredar, terlihat pesan dari Sarwenda yang menanyakan kepada Ruben mengenai obat untuk penyakit tertentu yang disebut dengan penyakit 3 huruf. Potongan percakapan itulah yang kemudian memicu beragam spekulasi di media sosial. Publik pun mulai berspekulasi mengenai maksud dari pesan tersebut. Melihat isu ini semakin melebar, Minola Sebayang langsung memberikan penjelasan. Melalui akun media sosial pribadinya, Minola justru menyoroti adanya dugaan rekayasa atau editan pada cuplikan yang beredar. Menurut Minola, potongan yang disebarkan tersebut bisa menimbulkan kesan dan konteks yang berbeda dari apa yang sebenarnya ia tunjukkan kepada host. Karena itulah, Minola menilai ada dugaan perbuatan melawan hukum, terutama jika editan tersebut kemudian digunakan untuk membentuk narasi yang merugikan pihak tertentu. Bukti-bukti yang didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum, seperti merupakan hasil rekayasa dan editan, itu tidak akan memiliki kekuatan hukum. Bahkan pelakunya yang mengedit, mengcapture, membuat narasi dengan sengaja dan kemudian menyebarkannya justru bisa terkena tindakan perbuatan melawan hukum. Bahkan orang yang men-share chat-chat yang tidak berdasarkan tersebut. Ini berkaitan dengan podcastnya kami selaku kuasa hukum Ruben Onsu pada podcast Densu, di mana kami menunjukkan chat ke hostnya terkait dengan masalah waktu yang menunjukkan bahwa di nomor yang dikatakan oleh S dia tidak ketahui, itu ada komunikasi antara S dengan Ruben Onsu. Kami tidak menunjukkan chat tersebut ke kamera maupun ke publik. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa kami menspilnya, itu adalah perbuatan fitnah, dan perbuatan fitnah dapat dikenai sanksi secara hukum pidana. Oleh karena itu, stop untuk menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum, apalagi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan dasar itu sebagai suatu tuduhan yang bermuatan fitnah. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, munculnya isu dugaan penyakit menular yang menyeret nama Ruben Onsu, jelas kembali membuat suasana semakin panas. Ditambah lagi dengan beredarnya video pertengkaran yang kemudian ramai menjadi perbincangan, konflik mantan suami istri ini seakan tak ada habisnya menjadi sorotan. Melihat berbagai isu miring terus bermunculan, pihak Sarwenda pun akhirnya memilih untuk angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, Sarwenda berusaha memberikan penjelasan agar publik tak terlalu terbawa arus spekulasi yang beredar di media sosial. Menurut pihaknya, ada hal yang jauh lebih penting untuk menjadi perhatian saat ini, yaitu membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih, perkara gugatan hak asuh anak antara Ruben dan Sarwenda sendiri masih bergulir di pengadilan. Kami sampaikan sekali lagi
bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami, ya. Netizen sudah paham, netizen sudah pintar, jadi bukan dari kami. Lalu terkait dengan video pertengkaran, lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO, ya, bahwa pertengkaran itu mau menjelaskan sebenarnya bahwa klien kami adalah marah-marah. Istri ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pernikahan, ya. Lalu ada di akhir pernikahan ada pertengkaran besar, marah besar, itu harus menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa sampai marah? Nah, disampaikan tanggal 20 Juni ke nomor kedua. Ya. Nomor kedua. Bahwa klien kami menginformasikan klien kami pindah rumah dengan alamat yang harus saya sensor. Tidak deliver, ya. Kok tapi dituding nyewa buzzer gimana kok? Apa? Dituding nyewa buzzer gimana? Iyain aja ya. Iya. Iya deh. Iya aja ya, kok. Cepet deh. Iya deh. Makasih banyak. Makasih banyak. Teman-teman. Makasih banyak. Iya, kok. Belum usai soal isu dugaan penyakit menular, konflik Ruben Onsu dan Sarwenda sempat diwarnai polemik lain terkait dugaan perselingkuhan yang kembali mencuat setelah sebelumnya sempat diungkap Sarwenda ke publik. Pernyataan tersebut kemudian kembali menjadi bahan perbincangan. Berbagai spekulasi pun bermunculan dan membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tangga keduanya. Namun di tengah rasa penasaran publik, pihak Sarwenda justru memilih untuk tidak membuka lebih jauh cerita tersebut. Seolah tak ingin menambah panjang polemik, mereka memilih menyerahkan persoalan yang ada untuk berjalan sesuai prosesnya, tanpa kembali mengungkit hal-hal pribadi yang bisa memicu perdebatan baru. Selingkuh mungkin taunya dari video ya. Nah, jadi menurut kami baiknya jangan framing, dalam artian pihak yang nge-spill itu jangan fokus di situ aja. Ibarat cerita 1 sampai 10 ya jangan poin 4 dan 5 saja yang di-spill, tapi coba 1 sampai 3-nya apa, 5 sampai dan seterusnya apa, harus utuh. Jangan cuma oh ini berantem, tapi tanya dong apa isi berantemnya, penyebab berantemnya, kenapa, kok bisa terjadi, efeknya seperti apa, itu harus ditanyakan. Jangan cuma kasih isu seperti itu aja, itu kan nggak baik juga. Ini yang bilang kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh, tonton saja videonya. Di situ sudah jelas kata-katanya, apa yang dipertengkarkan, ya. Kami tidak mau membuka masalahnya secara detail di media. Maaf rekan-rekan, kami tolong hormati juga bagaimana ada anak-anak, ya, kecuali mereka yang bertengkar tidak ada anak-anak, ya. Kalau kami buka aib satu pihak, artinya itu membuka aib klien kami juga. Jadi kami sangat-sangat menyesali semua ini menjadi terbongkar di dunia digital, karena anak-anak pasti nanti akan melihat. Itu menjadi trauma tersendiri, menjadi PR tersendiri akhirnya buat orang tua, ya. Kami kasih sesi pertanyaan kepada rekan-rekan media 1-2, mungkin setelah itu kami juga akan irit bicara dulu, ya. Di sisi lain, persoalan yang disebut berkaitan dengan kondisi finansial dalam konflik Ruben Onsu dan Sarwenda kini juga mulai terkuak satu persatu. Pihak Sarwenda memilih untuk angkat bicara dengan memperlihatkan sejumlah dokumen yang mereka klaim sebagai bukti atas berbagai persoalan yang selama ini ramai diperbincangkan. Melalui tim kuasa hukumnya, Sarwenda mengungkap adanya dokumen yang disebut berkaitan dengan ancaman lelang rumah hingga gangguan dari pihak penagih utang atau debt collector yang menurut mereka telah dialami kliennya dalam kurun waktu sekitar 1 tahun terakhir. Abraham Simon selaku kuasa hukum Sarwenda bahkan menunjukkan sebuah dokumen berupa surat peringatan ketiga atau SP3 yang disebut berasal dari pihak bank. Menurut pihak Sarwenda, dokumen tersebut menjadi salah satu dasar yang menunjukkan bahwa rumah yang ditempati di kawasan Beden sempat berada dalam status terancam disita dan dilelang. Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari
Yang kami terima di rumah BDN. yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Zoomnya dulu di zoom aja. Silakan. Peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Paham ya? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Chat Blackpink tadi tanggal berapa? Oktober ya. Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Jadi gini ya, sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, Bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Kalau pada akhirnya dilelang, ya sudah pasti. Semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Ya, menyambung dengan tadi yang lelang, jadi perlu diluruskan juga. Abangnya majuan deh, Pak. Ya, klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu, karena rumah mau dilelang. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana, bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Ya. Nah, yang mungkin yang kami bisa tunjukin adalah Mini Cooper. tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Mini Cooper. Enggak, gitu. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Bukan punya klien kami. Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.